Tolong adik-adik sekalian, tolong dicatat, baik laki maupun perempuan, kejahatan atas nama agama akan selalu berkesan terhormat. Tolong dicatat ini. Dan mereka menyimplifikasi berbagai aturan-aturan agama karena dia menggunakan jubah-jubah kesalehan atas nama Tuhan, sehingga perzinahan pun dia halalkan. Nah ini ya adik-adik sekalian, nanti kalangan perempuan saya bela mati-matian. Saya berdiri, meskipun pendek saya berdiri. Saya Islah Bahrawi, secara pribadi saya anti poligami. Saya anti, pribadi loh ya, pribadi. Kalau ada bapak-bapak yang berani silakan ngacung. Lihat siapa yang berani berpoligami. Saya anti poligami karena apa? Karena buat saya mudorot. Keluarga saya pasti berantakan. Dan kenapa saya anti poligami? Bapak saya berpoligami, saya korbannya. Saya tidak mau anak saya jadi saya, keluarga saya berantakan. Nah itu loh. Jadi kalau ada yang menganggap poligami itu maslahat, silahkan lakukan. Buat saya mudarat. Dan poligami ini adalah produk-produk fikih yang dihasilkan oleh kalangan laki-laki di bawah pemerintahan laki-laki, dan perempuan hanya menerima produk-produk fikih gelondongan dari kaum laki-laki. Jadi dibohongin atas nama fikih pun terima aja. Ini loh. Jadi apa yang harus dilakukan perempuan? Perempuan harus mencetak ahli-ahli fikih perempuan supaya kalian tidak dibodohi oleh produk-produk fikihnya laki-laki. Suaminya mau nikah lagi, kalau istrinya menolak, melarang, kamu akan masuk neraka. Ini produk pembohongan fikihnya kaum laki-laki. Kata siapa ini? Ada salah satu ahli fikih perempuan satu-satunya di dunia, seorang hafizah Quran 30 juz. Dia berasal dari Libanon, dia putranya seorang ulama. Nama ulama ini adalah Al-Hibri. Dia ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nama anaknya adalah Profesor Dr. Azizatul Hibri. Dia guru besar di Washington State University. Dia mengatakan perempuan hari ini hanya menerima produk buta dari produk-produk fikih yang dalam bahsul masailnya dihasilkan oleh semuanya ahli fikih perempuan, dibuat oleh pemerintahan yang didominasi oleh laki-laki, dan semuanya berangkat dari budaya-budaya patriarkal Arab. Budayanya laki-laki. Laki-laki sangat dominan. Lalu produk fikih ini dihasilkan dari kelompok kaum laki-laki ini, sehingga perempuan ini kemudian sering dibohongi oleh fikih-fikih mengatasnamakan usul fikih. Ini kata Profesor Azizatul Hibri. Oke, secara sawabit perempuan harus menutup auratnya. Ini tidak boleh diganggu-gugat. Tapi keberdayaan mutaghayyirat bagi kalangan perempuan harus berdaya dalam sisi sosial, ekonomi, politik. Ini juga sama, harus punya keberdayaan termasuk dalam berketuhanan. Nah ini kata Profesor Azizatul Hibri. Karena apa? Menjadi perempuan atau laki-laki bukan pilihan manusia. Ini semuanya kehendak Allah. Maka kemudian tanpa harus melihat perbedaan jenis kelamin, semua manusia punya hak untuk berketuhanan yang sama. Nah ini tepuk tangan buat kalangan laki-laki. Laki-laki. Jadi artinya perempuan meskipun rentan untuk terpapar ajaran radikal ini, makanya perempuan harus berdaya. Perempuan-perempuan itu hari ini di Saudi sudah diberi kebebasan. Nah ini saya mau cerita soal Wahabi lagi nih. Ketika Wahabi memberlakukan Islam yang ajaran Islam yang sangat ketat dan diwujudkan dalam satu undang-undang negara dengan hukum hudud yang luar biasa brutalnya, mencuri dipotong tangan kanannya, pergelangannya, mencuri lagi dipotong tangan kirinya, mencuri lagi dipotong kakinya, mencuri lagi dipotong kaki kirinya, sehingga semua orang kemudian dicacatkan secara sengaja, sehingga orang itu akhirnya apa? Menjadi pengemis di mana-mana. Oleh karena itu Sayyidina Umar pernah mengampuni seorang pencuri onta yang kelaparan. Karena kata Sayyidina Umar,
Hukuman yang ketat tidak bisa diberlakukan kepada orang kelaparan. Inilah kesalahan Sudan. Pada tahun 83 Sudan mengadopsi aturan Wahabi di bawah kepresidenan Presiden Ja'far Numeiri. Hukum hudud diperlakukan dan kemudian orang-orang kelaparan ini kemudian mencuri semua dan dipotong tangannya satu persatu, hingga akhirnya Sudan menjadi pengekspor pengemis bertangan buntung terbesar di dunia. Ini Sudan.